Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Sudah baik ya? Kemarin saya mendengar Ibu sakit. Iya betul, kemarin nggak enak badan, agak pusing, mungkin kecapean. Sakit apa? Sakit kepala sih Bu, kemarin itu kecapean itu kayaknya. Tapi sekarang udah siap beraktivitas lagi nih ya. Alhamdulillah. Ibu, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa saya ingin melakukan supervisi ini terhadap Ibu sebagai salah satu tugas saya dalam mengikuti BIMTEK calon guru penggerak angkatan 7. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah ngobrol dan Ibu bersedia untuk saya supervisi ya Bu ya. Sedia dong. Terima kasih. Dan sebelumnya saya sampaikan Bu, untuk supervisi ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap praobservasi yang akan kita lakukan hari ini, kemudian nanti yang keduanya ada observasi kelas, dan nanti setelah observasi kelas ada pasca observasi. Jadi nanti kita ngobrol lagi. Baik Ibu. Satu lagi nih, yang proses kita ini, rangkaian supervisi ini akan saya record dan nanti rekaman ini akan saya upload di sosial media dan platform Merdeka Mengajar. Apa Ibu tidak keberatan? Oh iya tidak mau. Terima kasih. Kita mulai ya Bu ya. Iya Ibu. Yang pertama nih Bu, mengawali perbincangan kita hari ini. Apa harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Harapannya bisa mendiskusikan ini ya Bu ya, untuk persiapan pembelajarannya, terus supaya lebih matang ya, nanti persiapan untuk pembelajaran. Jadi Ibu berharap agar dari pembicaraan kita ini Ibu lebih bisa mempersiapkan untuk proses pembelajaran dengan lebih matang ya Bu. Terima kasih. Oh ya Bu, materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Materinya itu tentang klasifikasi zat, khususnya dari sifat asam basa ini. Ini klasifikasi zat mengenai asam basa garam, ada garam yang baik. Tentu Ibu ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai juga ya dalam proses pembelajaran. Kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran? Tujuannya siswa dapat mengklasifikasikan Ibu, klasifikasi zat yang berdasarkan tadi sifat keasamannya, asam, basa, atau garam. Dari proses praktikum nanti ada praktikumnya. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan, tujuan pembelajaran Ibu ini ingin agar peserta didik bisa mengklasifikasikan mana asam, mana basa, mana garam begitu ya, melalui metode praktikum. Baik Ibu, terima kasih. Dari tujuan pembelajaran Ibu ini, area apa aja nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kemampuan siswa dalam berkolaborasi, berkomunikasi, berrelasi dengan teman sekelompoknya, karena nanti mereka akan dikelompokkan kerjanya berkelompok. Saya juga ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau saya bisa lihat ada 2 ya Bu ya. Betul. Untuk siswanya tadi Ibu ingin mengembangkan dalam berkolaborasinya, berkomunikasinya, kemudian Ibu juga ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Kalau boleh saya tahu Bu nih, kan saya akan mensupervisi Ibu ya Bu ya, dari area pengembangan diri yang sudah Ibu sampaikan, yang secara spesifik ingin saya supervisi yang mana? Pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Jadi lebih ke pembelajaran Diferensiasi. Baik Ibu. Kemudian Ibu nih kan tadi sudah ada ya harapan atau capaian yang ingin disupervisi. Menurut Ibu apa indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan diri? Oh, indikatornya mungkin ini ya Bu ya, terlihat perbedaan. Misalnya saya kan memakainya diferensiasinya konten, terlihat perbedaan di kontennya gitu. Nanti kan ada, saya akan menyediakan beberapa link, itu ada yang artikel, ada juga yang video. Nah, diferensiasinya di situ kontennya. Sama nanti juga ada bahan-bahan yang bisa anak-anak pilih. Nah, itu juga termasuk diferensiasinya ya Bu. Jadi anak pilih mau yang mana nih yang dia ingin tahu. Jadi indikator ketercapaian ketika Ibu bisa menyediakan berbagai sumber belajar tentunya bagi anak-anak Ibu, luar biasa. Kemudian Bu, apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran? Tentunya laboratoriumnya Ibu ya, laboratorium, alat dan bahan, dari sampel-sampelnya yang 10 sampel
itu nanti akan saya sediakan. Dan saya juga merancang ini Ibu, ini modul pembelajarannya. Oh, modul ajarnya ya. Ini yang kemarin waktu kita buat bersama dengan Betul. mengintegrasikan PSE Iya, dengan iya betul. pembelajaran Di di sini. sini ini ada. Oh, ini. Ibu sudah masukkan di sini ada keterampilan berelasi ya, kesadaran diri, bisa luar biasa. Ini modul ajarnya sudah keren banget deh Bu nih. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ini persiapannya tadi sudah ya Bu ya. Ada beberapa yang sudah Ibu rencanakan. Sekarang saya ingin tahu nih Bu, strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Proses pembelajarannya ya. Ya. Jadi begini, saya itu menggunakan modelnya inquiry bimbing. Jadi nanti siswa itu pertama-tama itu akan tentunya ada apresiasi dulu ya dari pertemuan sebelumnya. Lalu nanti saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa. Lalu masuk ke inquiry-nya. Yang pertama saya akan sediakan 10 sampel sebagai masalahnya. Nah, 10 sampel ini belum diketahui sifat keasamannya gitu. Nah, lalu nanti anak-anak itu diminta untuk membuat rumusan masalah atau bertanya tentang sampel ini. Apa yang ingin mereka tahu gitu dari sampel ini, dan juga nanti saya akan bimbing supaya anak-anak pertanyaannya mengarah pada tujuan pembelajaran gitu. Lalu selanjutnya setelah anak-anak membuat rumusan masalah, anak-anak juga membuat hipotesis dugaan sementara mengenai misalnya sampel yang lain kira-kira apa sih, asam, basa, atau garam gitu, sampai 10 sampel itu. Lalu setelah sudah hipotesis, saya beri anak-anak kesempatan untuk mencari sumber lain, mengkonfirmasi betul tidak sih yang saya duga itu asam, basa, garam. Nah itu dari berbagai macam sumber yang tadi pembelajaran diferensiasinya ada yang saya jadi nanti kasih beberapa linknya ada artikel, ada video, itu anak-anak bebas mau baca atau lihat yang mana videonya, boleh juga mencari sumber lain itu selain yang saya kasih itu. Lalu setelah mencari jawaban dari rumusan masalah, nanti anak-anak saya arahkan untuk melakukan pengujian hipotesis gitu, pengujian hipotesis dari mulai alat dan bahannya nanti kita tentukan bersama, langkah-langkahnya juga kita tentukan bersama, lalu kita melakukan pengujian. Setelah melakukan pengujian kita diskusi, setelah diskusi nanti kita ambil kesimpulannya begitu. Luar biasa ya, dari yang tadi strategi Ibu sampaikan secara keseluruhan saya melihat bahwa ini adalah tahapan di inquiry terbimbing ya, betul-betul sangat luar biasa. Tadi mulai dari yang Ibu sampaikan, Ibu menyediakan sampelnya yang 10, kemudian anak membuat rumusan masalah, hipotesis, sampai dengan nanti di tahap akhir membuat kesimpulan. Oh, luar biasa Ibu, rencana pembelajarannya sudah menggambarkannya dengan konkret nih. Mudah-mudahan. Amin. Ini dari rencana dan strategi yang sudah Ibu buat. Kira-kira masih ada tidak yang ingin Ibu tambahkan untuk persiapan pembelajaran? Sepertinya waktu kayaknya Bu ya, karena kan saya itu menggunakan 3 jam pembelajaran, 3 jam pelajaran, dan 3 jam ini terpotong sama istirahat Ibu. Nah, karena khawatir jadi kurang kondusif gitu ya Bu, anak-anak istirahat dulu, terus dilanjutkan lagi praktikum, jadi mungkin sama saya akan digeser, jadi anak-anak akan istirahat dulu, baru 3 jamnya full nanti di lab gitu. Jadi sepertinya Ibu sudah ada permasalahannya tadi dari waktu, ternyata Ibu sudah bisa mengatasinya juga dengan menukarnya anak terlebih dahulu istirahat. Kemudian Ibu nih kira-kira untuk membuat pembelajaran ini berjalan dengan lancar, dengan permasalahan yang Ibu hadapi dengan waktu, kira-kira ada tidak orang yang ingin Ibu minta bantuan untuk kelancaran pembelajaran ini? Tentunya saya akan minta kerjasamanya sama siswa ya Ibu ya, karena tanpa kerjasama dengan siswa juga pasti tidak akan tercipta pembelajaran yang bermakna gitu. Tidak akan sukses lah gitu ya Bu, kalau misalnya kita nggak minta kerjasamanya sama anak-anak. Luar biasa, memang betul ya Bu ya, karena siswa ini kan satu faktor yang mempengaruhi nanti kesuksesan proses pembelajaran yang kita.
juga. Walaupun mereka juga kan yang berperan sebenarnya ya dalam proses pemeriksaan. Baik Ibu, ini rencananya sudah bagus. Kapan Ibu akan Ibu laksanakan? Insya Allah nanti hari Senin ya Bu Ede. Hari Senin jam ketiga 45. 3.45 betul. Di kelas apa? Di laboratorium. Oh di laboratorium, berarti nanti saya langsung ke laboratorium. Iya. Baik Ibu. Kemudian apa nih komitmen Ibu dari rencana yang sudah Ibu buat ini? Komitmennya insya Allah saya akan berusaha untuk melaksanakan semua yang sudah kita rencanakan ya Ibu ya. Insya Allah komitmennya itu. Mau melaksanakan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan kita sudah ada di penghujung obrolan Ibu nih. Kira-kira apa yang Ibu peroleh dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya kalau saya sih jadi lebih semangat ya Bu Eja ya, jadi lebih semangat, ingin segera melaksanakannya, jadi pingin tahu nih gimana Bu Eja gimana ya gitu tentang pembelajaran ini gitu. Walaupun sebenarnya nanti bukan menilai ya Bu ya, saya hanya mendampingi saja, nanti kita biar bisa belajar bersama-sama. Baik Ibu. Jadi Ibu ingin agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Tadi yang Ibu peroleh ya dari pembicaraan kita, dan tadi Ibu lebih semangat untuk segera mengaktualisasikannya, merealisasikan. Baik Ibu, berdasarkan apa yang sudah Ibu gambarkan nih terkait pembelajaran tadi yang sudah sangat lengkap, ini sangat luar biasa. Saya juga ingin segera ikut ke kelas Ibu dan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan. Terima kasih Bu Nanda atas waktunya. Mohon maaf nih, saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat? Ada yang lagi sakit? Udah makan semua? Udah. Ada yang masih lapar? Bu. Siapa? Bu. Kenapa tadi makannya kurang? Ya, Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini ya di tempat ini. Mungkin ada yang berbeda di belakang, ada rekan Ibu, teman Ibu, namanya tahu? Siapa? Oh, Bu Eja. Bu Eja sudah terkenal berarti. Oke, Bu Eja di sini mau lihat proses belajar kita di sini, ya. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk Zidan saja. Kenapa? Izin apa? Oh, kayaknya nggak tahu. Oke, nanti sama Ibu di konfirmasi ke wali kelas ya, Bu Sri ya. Oke, Zidan aja ya. Yang lain kelompoknya lengkap? Ya, lengkap. Sudah duduk berkelompok ya. Oke. Hari ini kita akan praktikum ya mengenai yang kemarin kita sudah bahas ABG, ingat? Apa? Oke, asam basa garam ini maksudnya apa sih sebenarnya? Sifat apa? Sifat? Oke, bisa sifat zat, sifat apa lagi? Kayaknya belum konsentrasi. Oke, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Oke, ikuti apa yang Ibu katakan ya. Siap? Siap? Oke, gampang kok. Tangannya coba ke depan. Semuanya ke depan. Tangannya ke atas. Tangannya ke samping. Tangannya ke bawah. Boleh geser, boleh geser. Kalau nggak cukup. Oke, coba ke atas lagi. Ke depan. Ke samping. Ke bawah. Ke depan. Ke samping. Ke atas. Ke bawah. Sudah? Udah? Oke, sekarang lebih cepat ya. Ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan, ke bawah,
ke atas. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengklasifikasikan, artinya kita akan membeda-bedakan, mengelompokkan ya zat, larutan atau bahan berdasarkan derajat keasamannya. Ya, jadi nanti kita akan lihat nih, yang asam yang mana aja, yang basa yang mana aja, yang netral yang mana saja. Oke? Oke? Oke. Nah, untuk mengklasifikasikan ini, di sini ibu punya ini masalahnya ada di sini. Kita akan cari tahu sabun ini dia sifatnya apa. Bentar ya. Oke, ini kita punya 10 sampel. Sampelnya yang pertama itu ada jeruk. Ya, nanti kita akan cek ini asam, basa, atau garam. Terus cukanya ini ya, cuka. Lalu yogurt, garam, di dalamnya. Terus ada gula, air mineral, obat mah, ya obat mah. Terus sabun cair yang ini, sabun batangnya kita pakai ini. Nah. Lalu yang terakhir soda kue. Ini masalahnya sama ibu diperlihatkan ya sama kamu ya. Ada 10 bahan di sini. Ibu minta kamu untuk buat pertanyaan. Ya, apa yang mau kamu tahu dari ini? Ya. Oke, buat pertanyaan satu kelompok yang orang buat satu. Ya, nanti dibacakan oleh salah satu anggotanya. Ya, ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya. Tadi ibu sudah menyampaikan laporannya, bisa dalam bentuk, boleh video, presentasi, lagi kalau sekarang ya infografis itu boleh pakai, kamu buat manual, pakai karton seperti itu boleh, atau boleh pakai Canva, lebih mudah lagi pakai Canva boleh. Terus satu lagi bentuk-bentuknya PowerPoint ya. Ya, boleh. Ya, yang pakai PowerPoint kalau mau bawa laptop boleh. Ya, oke. Ada pertanyaanmu tentang laporannya? Kontennya ini ya. Ada judulnya, rumusan masalahnya nanti sama ibu. PowerPoint-nya tadi sama ibu dikirim. Ya, rumusan masalahnya tentukan tujuannya, lalu hipotesis. Pengujian hipotesisnya dari alat bahannya, langkah-langkah yang tadi kita buat, hasil pengamatannya, pembahasannya seperti biasa ya, itu sudah biasa kan ya? Oke, lalu kesimpulannya. Ya, ini konten-kontennya, tolong disiapkan, jadi minggu depan tidak mencari-cari lagi, semuanya udah siap. Ya, tinggal desain. Oke? Ada yang pertanyaan dulu? Tidak? Oke, kalau begitu, alhamdulillah sudah selesai. Ibu mau tanya dulu nih, gimana perasaannya setelah belajar tadi melakukan praktikum, mencari tahu sifat asam basa? Ada yang mau mengutarakan bagaimana perasaannya sekarang? Aku kesel sama kamu. Kenapa kesel? Kenapa kesel? Kan kertas lakmusnya tuh berubah. Orang kira tuh itu tuh salah naruh kertas lakmusnya. Oh gitu. Karena berubah. Iya. Kalau kita jadi juga bingung lagi. Sekarang masih marah? Sedikit. Udah minta maaf, udah saling memaafkan. Oke. Ada lagi bagaimana? Aku boleh dugaan saya menceritakan orang tua. Ya, mudah-mudahan
semua ilmu yang kamu dapatkan di sini bisa diaplikasikan di sini. Ya, oke. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu baik. Mohon maaf nih, mohon maaf. Dan ini waktu yang tadi lagi di kelas juga ya. Iya, lagi project. Tadi baru ini sih baru pembagian kelompok sama penjelasan job desk-nya apa saja. Iya lancar. Alhamdulillah. Baik Ibu. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya nih, bahwa hari ini kita akan memasuki tahap ketiga dari rangkaian seperti yang saya lakukan kepada Ibu. Sebelumnya kita sudah wawancara praobservasi, kemudian saya juga sudah ikut pembelajaran kebetulan di sini wawancaranya, dan sekarang kita akan masuk untuk rangkaian wawancara praobservasi. Mengawali percakapan kita Bu, saya ingin tahu tujuan atau harapan apa nih yang ingin Ibu capai dari obrolan kita hari ini. Tujuannya tentu ingin refleksi ya Bu ya, refleksi mengenai pembelajaran yang kemarin sudah kita saya laksanakan gitu. Ingin tahu juga dari Ibu kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Jadi dari pembicaraan ini Ibu ingin mengetahui sebenarnya refleksi dari Ibu sendiri mungkin ya, nanti kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita gali bersama apa tadi kelebihannya, kemudian apa yang harus diperbaiki. Seperti itu Bu. Baik Ibu, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah senang, lega juga, alhamdulillah beres. Senang karena yang saya lihat anak-anak juga aktif, terus senang karena mereka bisa nulis sendiri ya Bu ya, karena pembelajaran diferensiasi itu jadi sayangnya puasih, alhamdulillah. Jadi ada rasa senang karena anak terlibat ya Bu ya dalam proses pembelajaran yang baik Ibu. Terkait dari tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah Ibu buat sebelum proses pembelajaran, menurut Ibu bagaimana tercapaiannya? Tujuan yang klasifikasikan itu ya, alhamdulillah sih tercapai, alhamdulillah anak-anak bisa mengklasifikasikan berdasarkan praktikum yang kemarin. Mereka paham, oh kalau lapusnya berubah menjadi merah berarti itu asam, terus yang ini basah, garam. Alhamdulillah sudah bisa mengklasifikasikan berdasarkan itu. Jadi Ibu dalam proses pencapaiannya sudah tercapai tujuan pembelajarannya Bu ya. Baik, luar biasa. Kemudian Ibu waktu kita wawancara observasi Ibu menyampaikan beberapa hal terkait area yang ingin dikembangkan oleh Ibu ya Bu ya. Nah dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Ibu, bagaimana menurut Ibu ketercapaian terkait dengan area pengembangan yang Ibu harapkan? Kalau pengembangan kan ada dua ya Bu ya, saya yang pertama yang komunikasi, berelasi, berdiskusi itu alhamdulillah tercapai juga Ibu. Anak-anak apa ya, saya beri wadah gitu ya Bu ya, supaya bisa berkomunikasi secara berkelompok, terus komunikasinya juga apa ya baik gitu ya dengan teman sekelompoknya, mereka saling bekerja sama gitu ya. Alhamdulillah ini tercapai. Kalau yang diferensiasinya juga alhamdulillah Bu tercapai. Sudah merasa tercapai gitu ya. Baik Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Indikatornya kalau apa tuh namanya diferensiasi terlihat perbedaan kontennya gitu ya Bu ya. Kemarin kan ada 10 yang saya minta untuk uji itu ada 6. Itu kan sudah berbeda. Terus dari apa ya, sumber belajarnya juga mereka beda, ada yang dari artikel, ada yang dari apa itu namanya video. Terus untuk produk juga sudah saya sampaikan, produknya itu boleh berupa video, terus PPT, gitu juga. Anak-anak juga sudah memilih aku mau ini gitu ya. Kemarin juga ada yang Bu ternyata lebih gampang ngomong, saya mau presentasi aja. Tadinya kayaknya pakai Canva mudah ya gitu ya, pakai Canva mudah, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, setelah
mereka diskusi lagi, kayaknya saya mau presentasi aja Bu, boleh nggak diganti gitu. Jadi memang benar-benar apa ya, membuat anak tuh happy gitu ya. Mereka tuh dikasih tugas tapi happy gitu mengerjakannya karena sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Nah, jadi memang area indikatornya sudah terlihat ya, Bu, ya. Tadi untuk pembelajaran diferensiasinya Ibu dari tadi sumber belajarnya yang Ibu sudah siapkan beraneka ragam, dari proses pembelajarannya juga ternyata, dan dari produk yang nanti jadi laporannya ya sudah Ibu sampaikan, betul seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu nih, ini strateginya sudah sangat luar biasa, proses pembelajarannya sudah sangat luar biasa. Kalau saya boleh pakai skala antara 1 sampai dengan 10, ketercapaian pembelajaran Ibu menurut Ibu ada di angka berapa? Pencapaian ya, kayaknya sih nggak apa-apa ya, dikasih nilai gede nggak apa-apa ya Bu. Kalau lihat ketercapaiannya sih kayaknya berarti ya 8,5 9 ya. Gede banget nggak Bu? Gedean nggak? Itu kan menurut Ibu Kayaknya sih, soalnya saya juga merasanya saya puas, anak-anak juga alhamdulillah tercapai pembelajarannya, mereka happy gitu. Jadi sepertinya 9 mungkin. 9. Apa yang membuat Ibu berpikir Ibu memberikan angka 9 nih? 9 karena apa ya? Anak-anaknya happy karena berdasarkan minat mereka gitu Bu. Iya. Dan mereka juga apa ya? Setelah saya cek, oh ya jadi gimana nih kalau lapusnya merah, yang merah jadi merah, yang biru jadi merah, berarti apa? Mereka juga bisa menjelaskan. Oh iya, berarti mereka benar-benar tahu gitu, tidak hanya sekedar membaca artikel, video. Jadi mereka benar-benar paham. Jadi memang sudah Ibu ada level 9 ya. Oke, keren, luar biasa Ibu. Tentu nih Bu, dalam proses pencapaian ini juga tidak mudah ya. Pasti ada hambatan atau kendala yang Ibu hadapi. Ada Hambatannya mungkin di beberapa siswa sih, beberapa aja. Mungkin karena daya tangkapnya mungkin ya yang kurang. Jadi memang ada beberapa yang ini teh gimana gitu kemarin. Terus hanya beberapa sih itu juga, tapi alhamdulillah bisa di cover sama saya. Ya jadi jelaskan lagi sama saya begini-begini, mereka sudah paham. Itu aja sih. Jadi kesulitan Ibu terhadap beberapa siswa terkait daya tangkap ya, tapi Ibu sudah memberikan bimbingan yang lebih seperti ini, diferensiasi prosesnya sudah terlihat juga ya, nanti kita lihat ya Bu. Tadi Ibu angkat di 9 ya skalanya. Di proses pembelajaran selanjutnya nih mau ditingkatkan lagi? Oke, harus 10 dan kalau bisa jangan turun deh. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya, lebih baik terus. Kira-kira untuk pencapaian itu usaha apa nih Bu yang akan Ibu lakukan? Usahanya tentu terus belajar ya Bu ya, gitu harus ya Bu ya, belajar, ikut pelatihan, workshop, mungkin terus belajar dari Bu itu juga. Kita prosesnya PMM gitu. Baik, jadi untuk memperbaiki Ibu tadi akan belajar lagi untuk kompetensi diri kita ya Bu ya. Baik Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mencapai menjelaskan ya area pengembangan, tadi sudah ketercapaiannya sudah ada. Kemudian Ibu, saya sekarang akan coba untuk menjelaskan hasil dari observasi saya ya Bu ya. Ini hasil dari observasi saya yang sudah saya lakukan. Nah ini adalah hasil observasi saya ya Bu ya. Saya melakukan observasi secara umum yang pertama dari kegiatan pendahuluan sampai dengan terakhir, dan saya juga ini melihat dari rencana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan juga. Secara keseluruhan saya melihat ini ketercapaiannya sudah sangat bagus, mulai di kegiatan pendahuluan, dari mulai pembukaannya, dari membuka pembelajaran, Ibu sudah dengan membukanya dengan sangat nyaman, mengkondisikan anak. Bahkan saya lihat waktu itu sebelum memulai itu Ibu bertanya dulu, sudah siap atau belum belajarnya? Nah ini salah satu hal yang sangat bagus sekali menurut saya, dan ini sangat terlihat dari Ibu. Kemudian dia mengecek kehadiran siswa. Yang menjadi catatan saya ini yang sangat luar biasa waktu itu di sini ada satu siswa yang tidak hadir, dan saat itu Ibu sampai menanyakan alasan ketidakhadirannya sampai mau mengkonfirmasi ke wali kelasnya. Nah ini sangat luar biasa.
Kemudian di persepsi tujuan pembelajaran juga sudah Ibu sampaikan dengan teknik penilaiannya juga dan motivasi. Hanya untuk kegiatan pendahuluan, mohon maaf Pak, ada sedikit yang lupa seperti karena kita di laboratorium ya. Kemarin Ibu mengingat lupa untuk mengingat kata tertib untuk penggunaan laboratorium. Kemudian yang dari penguasaan materi pembelajaran secara umum juga sudah sangat baik. Yang saya lihat itu Ibu sudah menyajikan materi dengan sangat bagus. Kemudian strategi pembelajarannya sudah memperlihatkan berpusat pada siswa. Kemarin Ibu melakukan model pembelajarannya itu guided inquiry ya, inquiry terbimbing dengan urutan dari Ibu menyajikan orientasi masalah. Itu saya Ibu menyajikan ada 10 sampel, kemudian bagaimana anak meminta yang merumuskan pertanyaan. Nah, itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian penguasaan kelasnya juga sudah sangat bagus. Nah, ini yang menjadi poin dari utama untuk melaksanakan supervisi sesuai dengan yang sudah kita bicarakan di praobservasi, bahwa saya di sini Ibu ingin dilihat untuk dua hal ini mengenai bagaimana keterlibatan pembelajaran ini yang dapat membuat siswa menjadi bisa berkolaborasi, berdiskusi dan berkomunikasi dengan Ibu. Nah, ini saya sudah sangat melihatnya di Ibu. Ibu sudah melakukan pembelajaran yang menunjukkan budaya positif, ada kerjasama sehingga anak waktu itu berdiskusi, kemudian berkolaborasi juga dalam kegiatan praktikum dan berkomunikasi ketika mereka menyampaikan pendapat, terutama yang kepada saya lagi itu dalam menyampaikan pertanyaan yang Ibu minta buat untuk merumuskan masalah. Nah, kemudian untuk sumber media pembelajaran juga ini saya sudah sangat bagus sekali. Nah, dan untuk titik beratnya ini yang pertama untuk pembelajaran diferensiasi konten ini kemana saya sudah melihat ya Bu ya di area pengembangannya, terlihat dari penggunaan berbagai sumber belajar yang Ibu sediakan. Dari itu Ibu ada artikel, ada PPT, menggunakan Canva juga ya, dan ada video yang diberikan link ke anak-anak. Dan saat pembelajaran juga saya melihat Ibu sudah bisa mengkondisikan ini kelompok ini di sini, kelompok ini di sini, dan anak bisa berdiskusi. Nah, dalam kegiatan diskusi yang saya lihat itu Ibu datang ke tiap kelompok untuk memberikan bimbingan gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Dan diferensiasi produknya juga Ibu memberikan pilihan kemarin untuk membuat laporan sesuai dengan minat. Ada yang Ibu minta PPT yang infografis, kemudian video, bahkan ada yang mau presentasi. Hanya memang di sini karena kemarin kita baru sampai di untuk produk ini mau pilihannya apa gitu ya, jadi memang saya belum bisa melihat sampai produk akhirnya seperti apa, karena itu nanti akan ada di pertemuan selanjutnya. Jadi menurut saya secara umum untuk pembelajaran Ibu ini sudah sangat baik. Kalau tadi saya area pengembangan dirinya ini yang di awal Ibu hanya diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk. Dalam proses pembelajaran, saya melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan diferensiasi proses juga. Dari sini Ibu sudah bisa melakukan pembimbingan terhadap peserta didik, kemudian mereka juga sudah berdiskusi. Dan ada satu yang kemarin mungkin ada ini ya, ketika Ibu membimbing satu kelompok, ternyata kemarin itu ada yang lepas satu pengawasan. Nah, mungkin nanti ini kita jadikan untuk kedepannya, jadi ada yang lari-lari. Nah, itu kemudian untuk pembelajaran sosial emosional sebenarnya sudah terlihat juga dari Ibu bertanya ke anak, kemudian mengkondisikan, dan ada ice breaking-nya juga kemarin ya, dengan tangan yang mengikuti perkataan Ibu ya, mengikuti perkataan yang ke kanan ke atas. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, itu dari hasil observasi saya. Jadi menurut saya pembelajaran itu sudah sangat baik. Untuk pembelajaran diferensiasi ini memang sudah terlihat baik itu diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi yang Ibu ingin kembangkan di awal itu hanya konten dan produk, ternyata sebenarnya prosesnya juga sudah terlihat di sana. Nah, Ibu.
Nah, luar biasa ya, ini Nanda nih. Alhamdulillah. Terima kasih juga Bu Ece bimbingan. Ya, sama-sama Ibu. Kita sudah berbicara nih Bu ya, ini adalah hasil dari observasi saya, kemudian tadi juga Ibu sudah menceritakan secara bagaimana perasaan Ibu, kemudian ada kepercayaan dari Ibu juga. Kemudian Bu nih, apa dari pembelajaran ini yang menurut Ibu ini hal positifnya, apa yang sudah baiknya, apa yang sudah kurangnya menurut Ibu seperti apa? Ya, sudah baiknya tentang pembelajarannya. Iya, yang sudah Ibu lakukan menurut Ibu yang baiknya. Yang baiknya ini sih Bu, diferensiasinya terasa sekali oleh saya gitu ya. Anak-anak benar-benar happy, benar-benar sesuai minat mereka gitu. Jadi apa gitu. Ya positifnya itu. Kalau yang negatifnya mungkin itu ya Bu ya, dia belum apa ya Bu ya tadi ya. Ya. Jadi memang Ibu merasa pembelajaran yang sudah baiknya di segi pembelajaran diferensiasi, kemudian untuk yang kurangnya mungkin tadi anak berarti ke pengelolaan kelas mungkin ya Bu ya. Baik Ibu, dari pembelajaran ini tadi Ibu sudah menjelaskan. Kira-kira nih Bu, rencana peningkatan pengembangan Ibu ke depannya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kan kolaborasi mungkin sama guru yang lain, diskusi juga, sering diskusi. Yang tadi yang pelatihan itu ya, saya akan mencoba untuk ikut lagi pelatihan, kan banyak sekali yang beda sekarang ya tentang kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi, terus juga mengakses yang PMM misalnya. Jadi ada yang saya catat ini ada 3 hal ya Bu ya. Yang pertama kolaborasi dengan guru yang lain, kemudian mengikuti berbagai pelatihan, dan tadi mengakses PMM itu luar biasa. Memang ini kalau kita gali ya Bu ya, yang PMM memang banyak sekali materinya. Ini rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Kira-kira nih Bu, untuk melaksanakan rencana ini Ibu akan mulai kapan atau targetnya seperti apa? Tepatnya mungkin ya Bu, tapi mungkin karena ini udah akhir ya Bu ya, akhir tahun, mungkin insya Allah nanti di tahun ajaran baru. Jadi di tahun ajaran baru ya Bu ya, untuk memulai. Baik Nanda, ini tadi saya sudah melihat bahwa Ibu ingin memulainya untuk rencana pengembangan diri ini di mudah-mudahan bisa di tahun ajaran baru ya Bu ya, sudah dimulai karena sekarang sudah akhir. Baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung untuk pembicaraan kita ini Bu. Kira-kira apa yang Ibu peroleh dari perbincangan kita hari ini? Yang diperoleh, alhamdulillah senangnya bisa refleksi diri sendiri, terus tahu pendapat gereja gitu, hadiahnya apa, kekurangannya apa dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terus saya juga jadi semangat lagi gitu Bu, pengen belajar lagi supaya pembelajaran ke depan lebih apa ya, menyenangkan lagi gitu. Jadi untuk pembelajaran yang berbasis secara murid lah ya Bu ya, betul sekali. Jadi kalau bisa saya ambil di sini, Ibu juga sudah bisa untuk melakukan refleksi mengenai pembelajaran sebenarnya untuk kelebihan dan kekurangan tadi dari Ibu sendiri ya. Asalnya gitu ya, luar biasa ini. Kemudian tadi Ibu juga berapa semangat lagi yang melakukan pembelajaran, tentu ya mudah-mudahan kita bisa belajar bersama lagi untuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya untuk kebaikan murid-muridnya. Baik Nanda, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih, saya sekali lagi nih udah mengganggu Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.